Halo semuanya, selamat datang di ruang TIK. Di video kali ini kita akan kupas tuntas Excel dari nol, mulai dari cara membuka aplikasinya, kemudian nanti kita akan kenalan dengan menu-menu yang ada di dalamnya ya, atau dengan user interface dari Excel itu sendiri ya. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Baik, kita akan mulai dari cara membuka aplikasi Excel. Ada dua cara di sini yang akan saya perlihatkan ya. Yang pertama, biasa melalui search bar, silakan ketikkan Excel. Lalu nanti akan otomatis ditampilkan software Microsoft Excel yang terinstall di laptop kalian ya. Kemudian silakan kalian double klik, nanti akan otomatis membuka software Microsoft Excel yang sudah kalian install. Kalau udah, tinggal klik blank workbook untuk memulai membuat file baru ya. Nah, itu cara yang pertama, ini kita close dulu. Untuk cara yang kedua, melalui Windows icon, silakan diklik Windows icon, kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah dan pilih Excel yang sudah kalian install di laptop kalian. Lalu pilih blank workbook ya, seperti biasa. Nah, ini adalah cara yang kedua. Kemudian sekarang kita akan berkenalan dengan menu-menu yang ada di dalam Excel itu sendiri ya teman-teman. Kita akan buka lagi aplikasi Excel-nya. Untuk Excel sendiri, pertama-tama akan ditampilkan start screen-nya ya, seperti ini. Nah, di panel sebelah kiri ini ada Recent dan juga Open Other Workbooks ya. Jadi Recent itu menampilkan file yang terakhir kalian buka atau kalian edit ya teman-teman. Kalau misalnya di Recent nggak ada, silakan pilih yang Open ini. Lalu silakan teman-teman bisa cari di lokal komputer kalian atau mungkin di drive kalian juga bisa ya. Nah, itu untuk panel yang sebelah kiri. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, di sini ada berbagai macam template yang teman-teman bisa gunakan juga. Ada invoice, ada kalender, ada grafik, dan semua jenis laporan keuangan ya. Bisa teman-teman pakai. Kemudian kalau misalnya nggak ada, tinggal cari aja di search bar ini. Misalnya saya akan cari invoice. Silakan ketik invoice lalu enter. Nanti dia akan menampilkan berbagai macam template invoice yang ada di database Microsoft Excel ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja salah satunya. Itu adalah cara untuk mencari template-nya ya. Kemudian setelah itu ini ada blank workbook ya. Jadi kalau teman-teman mau memulai membuka file baru Excel, silakan pilih yang blank workbook atau bisa juga dengan tekan Ctrl+N ya. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan menu-menu yang ada di dalamnya. Yang pertama, di paling atas, ini adalah Quick Access Toolbar ya, teman-teman. Jadi, silakan klik tanda panah ke bawah. Misalnya, teman-teman mau menambahkan icon yang akan ditampilkan di sini juga bisa. Tinggal klik aja. Misalnya, di sini saya klik New. Bisa dilihat di sini, dia akan langsung muncul ya di Quick Access Toolbar. Misalnya, saya klik yang Print Preview juga, nanti dia akan muncul lagi di sebelahnya. Dan kalau misalnya kita pilih satu lagi deh, untuk yang quick print ya teman-teman. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan quick access toolbar. Jadi tinggal di checklist aja ya, nanti dia akan otomatis muncul di quick access toolbar ini. Kalau mau menghilangkan tinggal uncheck aja. Nah, seperti ini bisa dilihat dia langsung hilang ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ini kan quick access toolbarnya ada di bagian atas ya. Kalau misalnya teman-teman mau pindahin juga bisa ya. Jadi silakan teman-teman pilih yang show below the ribbon. Nanti bisa dilihat di sini quick access toolbarnya nggak ada ya di atas. Jadi dia pindah ke bawah sini, ke bawah ribbon comment ya. Nah, cara menampilkannya teman-teman tinggal sorot aja nih. Nah, di paling kanan ada nggak kelihatan ya. Jadi ada tanda panah ke bawah lalu pilih show above the ribbon. Nanti dia akan pindah lagi ke bagian atas. Terus kalau misalnya teman-teman pengen nambahin quick access toolbar tapi di list ini nggak ada, silakan pilih yang more comments ya. Teman-teman bisa cari quick access toolbarnya lengkap di sini. Nah, teman-teman bisa cek, bisa scroll ke bawah. Ini ada berbagai macam pilihan quick access toolbar yang bisa teman-teman tambahkan ya. Misalnya di sini saya akan menambahkan Save As. Kebetulan di list tadi kan nggak ada. Silakan diklik Save As, lalu pilih Add. Nanti dia akan berpindah ke panel sebelah kanan ya. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, bisa dilihat di sini di bagian atas, Quick Access Toolbar Save As sudah ada ya teman-teman.
Kalau misalnya mau menghapusnya lagi juga bisa, klik more comments, kemudian misalnya mau dihilangkan ya atau di remove, silakan teman-teman pilih di panel sebelah kanan, misalnya save as mau di remove, tinggal klik lalu klik yang remove. Nah, kalau udah tinggal klik OK. Ya, di sini sudah hilang ya teman-teman untuk quick access toolbar yang save as tadi. Itu tadi untuk quick access toolbar. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Di sini adalah dokumen title bar ya. Jadi nanti kalau dokumen ini teman-teman save, dia akan menampilkan sesuai dengan nama yang teman-teman simpan ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi, ini adalah ribbon display option. Ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan jendela ribbon kalian. Ada 3 pilihan di sini. Auto hide ribbon untuk menyembunyikan semua ribbon yang ada ya. Dan kalau mau memunculkannya kembali, silakan arahkan kursor ke paling atas sampai terlihat warna hijau, lalu silakan diklik. Nanti ribbonnya akan muncul lagi ya. Tapi kalau kita klik sembarang tempat, dia akan hilang lagi ya ribbonnya. Dan untuk menampilkannya kembali, kita lewat ribbon display option tadi ya. Sekarang opsi yang kedua yaitu show tabs, dia hanya menampilkan ribbon tab menunya aja. Dan kalau kita mau lihat ribbon komennya, silakan diklik di masing-masing tabnya ini ya, seperti ini. Nanti ribbon komennya baru akan ditampilkan. Dan ini sama seperti tadi ya, jadi kalau kita klik di sembarang tempat, nanti dia ribbon komennya juga akan hilang ya. Kalau pengen semuanya muncul, silahkan klik yang ketiga yaitu show tabs and comment ya. Nanti dia secara default akan menampilkan semua ribbon yang ada di Microsoft Excel ini. Baik, kita lanjut ke sebelahnya, ada minimize. Jadi minimize ini untuk menyembunyikan jendela aplikasi Microsoft Excel ini ya. Dan untuk memunculkannya kembali, silakan klik di toolbar Microsoft Excel-nya, nanti dia akan otomatis ditampilkan kembali ya. Dan sebelahnya ini ada restore down, yaitu untuk mengecilkan jendela aplikasi Microsoft Excel ini. Kalau untuk membesarkannya lagi, silakan pilih yang maximize ya. Nanti dia akan kembali seperti semula. Dan sebelahnya ada close, ini untuk menutup aplikasi Microsoft Excel-nya. Ya, ini kita buka lagi ya aplikasi Microsoft Excel-nya, dan itu tadi cara untuk menutup jendela aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Tapi teman-teman juga bisa kalau mau cuma file Excel-nya aja yang di close, maka masuk ke file kemudian pilih yang close. Nanti dia hanya akan menutup workbook atau file kita ya. Dan untuk membuat dokumen baru bisa melalui quick access toolbar new, silahkan diklik, nanti dia akan membuatkan file baru ya atau workbook baru gitu. Nah, itu tadi untuk close ya teman-teman, untuk menutup jendela aplikasi atau menutup file Excel-nya aja gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada share ya. Atau kita ke sign in aja dulu. Kalau sign in ini untuk teman-teman login ke akun Microsoft kalian ya. Caranya sama untuk sign in ini seperti tombol login pada umumnya ya. Silakan diklik. Kemudian silakan teman-teman masukkan email atau nomor HP kalian yang kalian daftarkan ya. Kemudian ikuti langkah selanjutnya. Dan untuk share ini kalau kalian ingin berbagi atau sharing file Excel kalian ke teman-teman kalian juga bisa melalui tombol share ini ya. Dan kalian juga bisa berkolaborasi dengan teman kalian secara online ya untuk mengedit dokumen Excel tersebut. Oke, lanjut ke yang bawahnya yaitu ini adalah tab menu ya atau ribbon tab ya. Nah, di masing-masing ribbon tab ini itu ada grup ribbon yang dipisahkan dengan garis vertikal seperti ini ya yang warna abu-abu. Dan di bawahnya ini ada tanda panah ke bawah. Ini namanya adalah launcher ya atau dialog box launcher ya, teman-teman. Fungsinya itu untuk menampilkan dialog box dari masing-masing grup ribbon ini ya. Misalnya kita klik tanda panah ke bawah atau dialog box launcher font, nanti dia akan menampilkan dialog box format cell seperti ini ya. Atau teman-teman juga bisa untuk yang lain, silakan dicoba-coba aja. Nanti setiap tanda panah ke bawah yang kita klik, itu pokoknya dia akan menampilkan dialog box untuk mengedit dokumen ini, seperti itu. Dan untuk ribbon comment ini juga bisa di hidden selain lewat
ribbon display option juga bisa lewat tanda panah ini ya teman-teman. Silahkan diklik untuk menyembunyikan ribbon komen kalian ya. Dan untuk menampilkannya kalian bisa melalui beberapa cara ya. Jadi yang pertama itu tadi melalui ribbon display option ini, atau cara yang lebih cepat adalah tekan Ctrl plus F1 ya. Nanti dia akan otomatis ditampilkan kembali seperti ini. Lanjut ke bawahnya, ini adalah name box ya. Jadi kalau misalnya kita taruh kursornya, kita klik di sel sebelah sini, nanti name box-nya akan berubah menjadi D3. Dia akan menyesuaikan nama sel di mana kursor kita aktif ya. Kemudian di sebelahnya, ini tanda silang itu artinya cancel. Kemudian yang di sebelahnya lagi ini adalah enter, dan sebelahnya insert function itu untuk kalau kita klik dia akan menampilkan beberapa fungsi yang bisa kita pakai untuk mengolah data di Excel ini gitu. Dan untuk sebelahnya lagi ini namanya adalah formula bar ya teman-teman, tempat untuk kita menuliskan rumus atau fungsi Excel-nya ya. Jadi biasanya untuk formula bar ini kita jangan lupa awali dengan sama dengan, kemudian tinggal dituliskan aja seperti ini, misalnya sum dan lain-lain ya. Dan ini kan cuma sebaris, kalau misalnya mau diperbesar bisa, tinggal klik tanda panahnya seperti ini ya. Nanti dia akan melebar, kalau mau dikecilkan tinggal klik lagi tanda panah ke bawahnya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ini adalah worksheet kita ya, atau lembar kerja kita. Jadi untuk A, B, C sampai seterusnya ke kanan, ini namanya adalah kolom ya teman-teman. Kolom itu yang melintang vertikal. Dan kalau untuk yang nomor seperti ini, 1, 2, 3, ini namanya adalah baris. Ini harus teman-teman pahami dulu ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan sel ya. Jadi sel itu pertemuan antara baris dan juga kolom. Misalnya kita letakkan kursor di sini, name box-nya kan C3, berarti dia berada di kolom C, kemudian di baris ke-3. Dan setelah itu juga ada yang namanya range ya teman-teman. Kalau range itu misalnya kita blok seperti ini. Nah, ini namanya adalah range ya. Jadi range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Kalau sel itu kan gabungan dari baris dan kolom, dan kalau range itu gabungan dari beberapa sel ya. Itu namanya range. Dan di bawahnya ini ada tulisan sheet ya. Sheet itu maksudnya worksheet ya, atau lembar kerja kita. Dan di worksheet ini kalau teman-teman mau menambahkan sheet juga bisa. Caranya tinggal teman-teman klik pada tanda panah yang ada di sebelah kanannya ya. Nah, tinggal klik aja, nanti otomatis akan menambahkan sheet baru di sebelahnya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ini ada sheet baru yaitu sheet 2 ya. Atau misalnya cara yang kedua juga bisa melalui tab home, kemudian masuk ke insert, lalu silakan pilih insert sheet ya teman-teman. Nanti sheet baru akan otomatis ditambahkan seperti ini. Kemudian misalnya teman-teman mau menghapus salah satu sheet-nya, itu tinggal klik kanan, kemudian pilih delete. Nanti dia akan otomatis menghapus ya. Dan cara yang kedua juga bisa melalui tab home. Silakan teman-teman klik pada bagian delete, kemudian pilih yang delete sheet. Nanti otomatis akan terhapus ya sheet-nya. Nah, itu tadi cara untuk menambahkan dan menghapus. Sekarang kita akan cara untuk mengganti nama sheet ya. Tinggal klik kanan lalu pilih rename. Kemudian teman-teman silakan tuliskan nama sheet-nya, misalnya di sini saya tulis kelas 10, kalau udah tinggal enter atau klik sembarang tempat. Misalnya mau diganti lagi, cara yang kedua juga bisa tinggal di double klik aja bagian sheet-nya ini. Silakan teman-teman double klik, lalu tuliskan lagi nama yang baru, misalnya kita kembalikan ke sheet 1 namanya. Kalau udah tinggal enter atau klik sembarang tempat. Nah, itu tadi cara untuk mengganti nama sheet ya teman-teman. Kemudian misalnya teman-teman mau memindahkan sheet ini juga bisa ya teman-teman. Misalnya kita nanti akan tambahkan satu sheet baru, kemudian kita akan pindahkan sheet ini ke sebelah kirinya. Nah, itu caranya teman-teman tinggal klik aja bagian sheet yang akan dipindahkan. Kemudian nanti silakan teman-teman drag ke samping kanan atau kirinya. Jadi mau dipindahin kemana tinggal di drag aja ke situ gitu ya. Misalnya nih contoh kita klik, tahan dan tarik ke kiri ya. Dan bisa diperhatikan di sini ada tanda panah kecil yang muncul ya teman-teman. Kalau kita akan memindah. Nah seperti itu ya untuk memindahkannya. Kemudian di sebelahnya ini ada navigation page ya. Ini untuk menavigasi sheet. Misalnya sheetnya nggak kelihatan bisa geser kanan kiri ya.
Dan untuk di bawahnya ini adalah status bar ya teman-teman. Jadi status bar di sini dia ada, ini untuk status barnya itu ada 3, ready, edit, dan juga enter ya. Kalau teman-teman pertama membuka Excel, dia statusnya akan ready ya. Kemudian kalau misalnya kita double klik nih, kita mau masukin data, bisa dilihat di bawah, ini statusnya dia akan berubah menjadi enter ya teman-teman. Kalau kita masukin data, kemudian kita enter, nah terus kemudian kita akan klik lagi nih, double klik lagi, bisa dilihat di bawah, itu statusnya nanti akan edit ya. Jadi kita siap mengedit data yang sudah kita inputkan tadi. Itu untuk status barnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya. Jadi di bawah sebelah kanan ini adalah untuk tampilannya ya. Jadi ada normal, ada page layout, dan juga page break view. Untuk normal itu seperti ini tampilannya. Kalau untuk page layout, dia akan ditampilkan seperti lembaran kertas ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk page break view itu dia akan memperlihatkan, nanti kalau data kita banyak, itu bisa lihat batas layoutnya ya. Nanti waktu ngeprint tuh kepotong apa enggak itu bisa lewat page break view ini ya teman-teman. Dan selain di bagian bawah sini, teman-teman juga bisa lihat melalui tab view ya teman-teman. Kita silakan dipilih tab view, dan ini di bagian atas ada ribbon comment sama seperti di bawah ya, normal, page break view, kemudian page layout, dan juga custom view ya. Itu teman-teman bisa juga lihat di sini kalau misalnya di bawah nggak kelihatan gitu. Nah ini untuk custom view, teman-teman juga bisa custom sendiri ya untuk tampilannya akan seperti apa gitu. Lanjut di sebelahnya ini adalah zoom control, jadi untuk memperbesar atau memperkecil worksheet kita ya. Dan teman-teman bisa gunakan tanda plus dan minus ini atau dengan cara drag yang garis di tengah ini. Dan yang terakhir ini adalah scroll bar ya teman-teman, untuk menggulung layar ke bawah atau ke samping. Jadi ada vertical scroll bar dan juga horizontal scroll bar. Ya, demikian tadi pengenalan dasar untuk Microsoft Excel. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.